Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati renungan pagi yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pekabaran pada pagi ini berjudul Tertular dan Menular. Tertular dan menular. Untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang selalu memperhatikan umat-umat-Nya. Pada pagi ini Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau, agar kami boleh mengerti akan pekabaran sabda-Mu pada pagi hari ini. Memberkati kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan boleh menerapkan sabda-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Kita melihat beberapa varian sudah memasuki Indonesia, dan varian terakhir yang terdeteksi adalah varian Omicron. Dan ternyata varian baru ini di dalam penyebarannya, di dalam penularannya sungguh sangat fantastis. Begitu cepat menular, begitu cepat menyebar. Dan kita tentunya berusaha agar kita tidak tertular oleh varian baru Omicron tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima, di sana dicatat sebagai berikut. 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Sebab aku teringat pada imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat dalam suatu situasi pandemi ini adalah tertular dan menularkan. Tertular oleh seseorang, kemudian menularkan kepada orang lain. Kalau kita pelajari riwayat hidup dari Timotius ini, tertular dan menular ada di dalam riwayat pertumbuhan iman dari Timotius ini. Lois menularkan kepada Eunike, Eunike menularkan kepada Timotius. Luar biasa saudara yang dalam Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita juga sama seperti halnya Lois, sebagaimana Eunike menularkan iman mereka kepada Timotius?
apakah mereka sama seperti virus tadi, tertular dan menularkan? Ternyata benar. Timotius tertular oleh Eunike, oleh Lois, dan kemudian orang-orang ini menularkannya kepada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih jauh lagi, mari kita baca ayat yang ke-13. Dikatakan, 2 Timotius pasal yang pertama ayat 13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Rupa-rupanya Timotius ini pun tertular oleh pengajaran-pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus menularkan pengajaran-pengajarannya tentang Yesus Kristus ini kepada Timotius. Dan akibatnya adalah Timotius menjadi seseorang pengabar Injil yang handal. Oleh karena apa? Oleh karena Rasul Paulus sudah menularkannya, kehidupannya kepada Timotius. Bagaimana Rasul Paulus ini semangatnya berkobar-kobar, bagaimana Rasul Paulus ini rohnya menyala-nyala, bagaimana Rasul Paulus ini tidak takut untuk mengabarkan Injil, dengan gagah beraninya menyatakan kebenaran kepada orang-orang. Dan ini, pengajaran-pengajaran ini dan sikap hidup dari Rasul Paulus ini ditularkan kepada Timotius. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Kita tahu bahwa kita sudah tertular kebenaran. Oleh siapa? Mungkin orang tua kita, orang-orang yang mengajak kita ke gereja, ataupun siapapun. Namun apakah kita juga menularkannya kepada orang lain? Ini patut menjadi renungan bagi kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini, di dalam situasi pandemi ini, ada orang yang tertular, ada orang yang menularkan, pun boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Kalau kita sudah tertular kebenaran, maka kita pun bisa menularkan kebenaran ini kepada orang lain. Prinsip-prinsip hidup bisa kita tularkan kepada orang lain. Tentunya prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Demikian pekabaran pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.